Di video kali ini saya akan membagikan top 3 skakmat kilat dari pembukaan Pontiani Gambit. Penasaran dengan taktiknya? Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Baiklah semuanya, jadi kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Grabczewski Rommel melawan Gebris yang terjadi pada tahun 1961. Di sini Rommel memegang putih dan Gebris memegang hitam. Rommel memulai permainan dengan pion E4, Gebris pion E5, lanjut gajah ke C4, kuda ke F6, menyerang pion E4 atau pembukaan Berlin defense, dan Rommel memajukan pion ke D4. Pontiani Gambit. Sementara Gebris melanjutkan dengan pion makan pion D4. Lanjut lagi kuda ke F3, menekan pion D4, kuda ke C6, melindungi pion E4, pion maju ke E5, menyerang kuda, pion maju ke D5, menyerang gajah. Taktik empasan bisa saja dimainkan, tapi Rommel memilih gajah ke B5, mempin kuda. Gebris juga menyelamatkan kudanya ke E4, dan kuda makan pion D4, menyerang kuda C6 dua kali, jadi gajah ke D7, menambah perlindungan kuda C6. Tetap saja Rommel gajah makan kuda C6, Gebris pion makan gajah, dan Rommel rokade pendek. Gebris gajah ke E7, juga persiapan rokade pendek. Lanjut pion ke F3, menyerang kuda, kuda ke C5, pion maju lagi ke F4, pion maju ke F6, mengadu pion, dan taktik luar biasa dimainkan Rommel, yaitu pion maju ke F5, mengorbankan pion E5-nya, dan dengan berani Gebris menerima pengorbanan, pion makan pion E5. Lanjut menteri ke H5, skak, dan di sini Gebris menyerah. Kenapa menyerah? Coba kita lanjutkan. Yang pertama kita coba yaitu jika pion maju ke G6, memblok skak. Tentu saja ini sangat berbahaya karena pion makan pion G6. Sekarang persiapan discover skak jika pion maju, dan di sini raja tidak bisa bergerak ke file F karena sedang dijaga oleh benteng. Dan jika pion makan pion G6, tentu saja menteri makan pion G6, skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi. Jadi setelah Gebris memakan pion berbahaya di E5 dan Rommel menteri ke H5, skak. Tadi sudah kita coba jika pion maju ke G6 memblok skak. Kita coba lagi apa yang terjadi jika raja menghindari skak ke F8. Maka kuda akan ke E6, skak, dan menteri akan hilang. Sementara jika kuda makan kuda E6 atau gajah makan kuda E6, hasilnya akan sama saja, yaitu akan terjadi skakmat dalam dua langkah. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Kita coba saja jika kuda makan kuda E6. Yang pertama yaitu pion makan kuda E6, discover skak. Dari sini hitam punya dua pilihan, yaitu raja ke G8 menghindari skak, atau bisa juga gajah ke F6 memblok skak. Tapi tetap akan terjadi skakmat. Misal saja gajah ke F6 memblok skak, maka menteri tetap ke F7, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Israel Horowitz melawan tanpa nama yang terjadi pada tahun 1939. Di sini Horowitz memegang putih, sementara tanpa nama memegang hitam. Horowitz memulai permainan dengan pion E4, tanpa nama pion E5, lanjut gajah ke C4, dan kuda ke F6, menyerang pion E4, Berlin defense. Horowitz pion ke D4, Pontiani Gambit.
Tanpa nama pion makan pion D4. Lanjut kuda ke F3, menekan pion D4, gajah ke B4. Skak, pion maju ke C3, memblok skak, pion makan pion C3. Pion makan pion C3 lagi sangat bagus, tapi Horowitz memilih rokade pendek. Tanpa nama juga rokade pendek. Lanjut pion maju ke E5, menyerang kuda, kuda ke E4. Gajah ke D5, masih menyerang kuda, kuda ke C5. Barulah pion makan pion C3, menyerang gajah, gajah mundur ke A5. Horowitz kuda ke G5. Tanpa nama kuda ke E5. Mengadu kuda, tapi Horowitz membawa menteri ke H5. Menyerang pion H7 2 kali, yang tentu saja akan terjadi skakmat. Jadi tanpa nama kuda makan kuda G5. Lanjut gajah makan kuda G5. Dan menyerang menteri, menteri ke E8. Langkah luar biasa Horowitz dengan gajah ke F6. Idenya di sini jika pion makan gajah, maka gajah akan mundur ke E4. Ancaman skakmat dengan menteri makan pion H7 sudah tak terhentikan lagi. Walaupun pion maju ke F5, menteri makan pion F5. Kuda ke F6, menteri makan pion H7, skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi. Jadi setelah Horowitz gajah ke F6, di sini tanpa nama tidak memakan gajah dengan pion, tapi tanpa nama memperburuk keadaannya dengan memajukan pion ke H6. Apakah kalian tahu langkah luar biasa yang dimainkan Horowitz di sini? Yap, benar sekali, yaitu menteri ke G6. Dan tanpa nama pun menyerah, karena skakmatnya sudah tidak bisa dihentikan lagi. Kita perhatikan di sini pion tidak bisa memakan menteri karena sedang dipin oleh gajah. Jadi ya kuda ke C6. Menteri makan pion G7. Skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Ivan Hosner melawan Zbigniew Simczak yang terjadi pada tahun 1989. Di sini Ivan memegang putih dan Simczak memegang hitam. Ivan memulai permainan dengan pion E4, Simczak pion E5, lanjut gajah ke C4, kuda ke F6, Berlin defense, Ivan pion maju ke D4, Pontiani gambit, Simczak pion makan pion D4, lanjut kuda ke F3, kuda makan lagi pion E4. Jika kuda makan pion E4, tentu saja Ivan menteri makan pion D4. Menyerang kuda, Simczak kuda kembali ke F3, dan gajah ke G5. Mempin kuda, gajah ke E7. Melepas pin kuda, Ivan kuda ke C3. Simczak rokade pendek, dan Ivan memilih rokade panjang. Lanjut pion ke H6, menyerang gajah. Di sini Ivan tidak menyelamatkan gajahnya, tapi membawa menteri ke H4. Dan Simczak juga menolak pengorbanan dengan pion maju ke D6. Lanjut Ivan gajah makan pion H6. Barulah Simczak menerima pengorbanan, pion makan gajah, menteri makan pion. Lanjut lagi kuda ke H7, pion ke H4, menjaga petak G5, dan kuda ke C6. Gajah mundur ke D3, menyerang kuda H7 2 kali, pion maju ke F5, memblok gajah ke kuda H7, jadi Ivan gajah kembali ke C4. Skak, Simczak raja ke H8, menghindari skak,
Dan Ivan kuda ke G5. Simsak pun menyerah. Kenapa menyerah? Coba kita lanjutkan. Sekarang ancaman skakmat jika menteri makan kuda tentunya. Jadi yang bisa dilakukan hitam yaitu gajah makan kuda, skak, dan pion makan gajah. Karena benteng telah aktif menyerang, jadi masih sama. Menteri makan kuda akan terjadi skakmat. Jadi menteri ke E7. Melindungi kuda, pion maju ke G6. Terus menyerang kuda. Dan sekarang jika kalian di posisi hitam, langkah apa yang akan kalian mainkan? Cukup sulit sebenarnya. Jika membiarkan serangan ini, misal kuda ke E5 menyerang gajah, maka tetap saja menteri makan kuda, skak. Sekarang langkah paksa menteri makan menteri, dan benteng makan menteri, skakmat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah skakmat kilat dari pembukaan Pontiani Gambit. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.